Metode AHP ini atau Analytic Hierarchy Process adalah teknik terstruktur untuk mengatur dan menganalisis keputusan yang kompleks berdasarkan matematika dan psikologi. Ini dari Wikipedia ya. Dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an yang bermitra dengan Ernest Forman untuk mengembangkan expert choice pada tahun 1983 dan telah dipelajari secara ekstensif dan disempurnakan sejak saat itu. Nah, metode ini juga merupakan pendekatan yang akurat untuk mengukur bobot kriteria keputusan. Pengalaman masing-masing ahli digunakan untuk memperkirakan besarnya relatif faktor melalui perbandingan pasangan yang tepat. Nanti kita lihat ini ya, di mana pengalaman ahli dibutuhkan di sini. Sekarang kita lihat di metode AHP ini ada 4 prinsip dasar ya. Yang pertama itu ada dekomposisi, di mana permasalahan multi kriteria yang disederhanakan dalam bentuk hierarki. Itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada tujuan, di mana tujuan ini berada di tingkatan paling atas di hierarki yang hanya ada satu elemen kemudian. Jadi tujuan itu adalah komponen utama dalam hierarki di metode AHP. Jadi dia cuma mempunyai satu elemen aja. Kemudian baru yang kedua kriteria. Nah, kriteria ini kan tergantung dari kasusnya nanti. Ada beberapa, ada 2, 3, ataupun 4 kriteria. Kemudian di bawah kriteria ada alternatif. Itu komponen yang ketiga ya. Kemudian kita lihat prinsip yang kedua dari metode AHP, itu perbandingan berpasangan. Kita lihat tabel skala fundamental untuk perbandingan berpasangan. Ini ya, yang pertama yang skala ini adalah intensitas dari kepentingan pada skala absolut. Ini saya singkat ya. Jadi kalau skalanya 1, itu didefinisikan sebagai kedua elemen sama penting atau equal importance. Jadi misalkan nanti kita ada kasus, misalkan kita mencari harga. Nah, si harga dengan harga ini pada matriks dia dianggap sama penting. Ya, karena kan satu kriteria, jadi dia equal importance. Keterangannya ini, 2 elemen dengan pengaruh yang sama besar dalam pengambilan keputusan gitu ya. Nah, kemudian skala 3. Kalau skala yang 3 itu definisinya elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lain. Weak importance of one over another. Jadi, keterangannya pengalaman dan penilaian menyatakan satu elemen sedikit lebih berperan dibandingkan elemen lainnya. Nah, misalkan contohnya misalkan harga sedikit lebih penting daripada waktu pengiriman. Nah, itu adalah alternatif, itu adalah kriteria saat kita misalkan mau membeli suatu produk gitu. Jadi kita lebih mementingkan harganya ketimbang waktu pengiriman. Misalkan harga lebih murah, waktu pengiriman lama, ya nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian skala yang kelima, elemen yang satu lebih penting daripada elemen lain atau essential or strong importance. Pengalaman dan penilaian menyatakan satu elemen sangat berperan dibandingkan elemen lainnya. Nah, ini satu tingkatan di atas sedikit lebih berperan ya. Jadi ada satu tingkatan di atasnya lagi, dikasih skalanya 5. Kemudian ada skala 7, satu elemen jelas mutlak lebih penting daripada elemen lain ataupun demonstrated importance, yang keterangannya itu satu elemen sangat berperan dan dominan terlihat dalam praktek. Nah, ini 2 tingkatan kalau dibandingkan dari sedikit lebih berperan tadi, dan 3 tingkatan dari equal tadi ya. Jadi equal dan 1 tingkatan di atas yang sangat berperan. Jadi dia skalanya 7. Ini kalau dalam contoh kasus bisa kita buat misalkan mutlak jelas mutlak lebih penting. Dan yang 9, skala 9 ini berbeda. Satu elemen mutlak penting. Kalau ini jelas mutlak lebih penting. Beda ya, lebih penting dengan penting, dan ini daripada elemen lain. Jadi dia ini extreme importance, dia mempunyai bukti yang mendukung satu elemen berada pada urutan tertinggi. Jadi skalanya itu jauh, sangat jauh, misalkan dibandingkan dengan skala 1, 3 ini. Kemudian ada skala 2, 4, 6, dan 8. Ini bisa dikatakan adalah nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini diberikan bila ada 2 kompromi di antara 2 pilihan. Misalkan nanti ada
harga dan waktu pengiriman itu sedikit lebih baik daripada daripada merek gitu. Nah, jadi harga dan waktu pengiriman sedikit lebih baik daripada merek. Nah, ini diberikan nanti skalanya 4 gitu. Skalanya 2 gitu. Atau nanti harga dan kualitas barang itu lebih baik, itu sama-sama lebih baik daripada waktu pengiriman. Maka dikasih skala itu 4. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya prinsip yang ketiga. Nah, di prinsip ini di yang tadi. Yang ini ya. Yang ini itu perbandingannya dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan antara dua kriteria atau dua alternatif yang lebih. Jadi bisa aja nanti 2 atau 3 kriteria ataupun alternatifnya 2 atau lebih. Jadi penilaiannya diberikan oleh si pengambil keputusan. Misalkan di sini kita pakai yang ahlinya ya. Misalkan menurut pengalaman pengambil keputusan A, harga produk itu lebih penting dipertimbangkan ketimbang waktu pengirimannya. Jadi dia yang berhak memberikan nilai untuk kriterianya, apakah sedikit lebih baik ataupun lebih baik ataupun sangat berperan gitu. Jadi dia yang memberikan pernyataan, nanti kita ubah dalam bentuk skala gitu ya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga itu sintesis prioritas ataupun sintesis of priority. Nah, setiap kriteria yang telah ditentukan akan memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan penyelesaian masalah. Nah, dalam metode AHP, setiap kriteria ditentukan besaran kontribusinya. Ini nanti kita lihat dalam contoh kasus. Dan prinsip yang keempat itu ada konsistensi logis ya. Logical konsistensi. Kita lihat ini tabel 2, daftar random index konsistensi. Nah, ini di sini ya, pada sisi kiri bisa kita lihat ini ukuran ya. Ukuran matriks. Ini maaf nih ada sedikit kesalahan nih, bukan skala nih. Ukuran matriks. Nah, jadi misalkan nanti kita mempunyai untuk mencari konsistensi ini, konsistensi logis untuk kriteria, misalkan kriterianya ada 3, maka dia ukuran matriksnya 3 kali 3. Nah, nanti nilai indeks yang diambil itu 0,58. Nah, begitu pula nanti misalkan alternatif untuk mencari perbandingan alternatifnya misalkan ada 4, maka ukuran matriksnya 4 kali 4, nilai IR-nya itu 0,98. Nah, ini akan kita pakai semua di contoh kasusnya. Kemudian ini metode AHP mempertimbangkan suatu nilai konsistensi ya, yang tadi ya, yang logis dan penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas. Nilai konsistensi dihitung berdasarkan persamaan berikut. Nah, CI, kita lihat keterangannya, CI itu indeks konsistensi. Untuk mencari nilai CI, lambda max minus N. Jadi total maksimum, nanti maksimum nilai pencariannya ada eigen vektor normalisasi dikali dengan total dari tabelnya matriks, nanti matriks perbandingan berpasangan, itu baru dikurang dengan N. N ini adalah banyaknya kriteria, misalkan kriteria ada 3, maka dikurang 3. Jadi total dari penjumlahan pada tabel matriks perbandingan berpasangan kemudian dikali dengan eigenvektor normalisasi baru dikurang dengan kriteria, kemudian dibagi dengan kriteria kurang 1. Misalkan kriteria ada 3 dikurang 1, maka dibagi dengan 2 gitu. Kemudian untuk mencari rasio konsistensinya, dia CI dibagi dengan IR. Nah, CI ini kita dapatkan dari di sini ya. Kemudian IR ini kita ambil dari sini. Nah, misalkan tadi tabel perbandingannya itu skala matriks, ukuran matriksnya 3 kali 3, maka kita ambil yang 0,58. Nah, kita letakkan di bawah sini, baru kita bagi ya. Kemudian hasil dari CR ini atau rasio konsistensi yang dihasilkan itu harus kurang dari 10% atau 0,1. Nah, misalkan nanti nilainya melebihi 0,1, maka data yang diberikan oleh pengambil keputusan harus diperbaiki lagi. Nah, jadi yang diberikan data oleh si keputusan itu, pengambil keputusan
itu masih kurang tepat, atau mungkin adalah kurang lebih di bagiannya, nanti di pernyataannya asumsi mungkin. Jadi dia harus diatur ulang lagi menurut pengalaman dan ahlinya, bagaimana sebenarnya apa yang paling lebih penting dari kriteria. Misalkan kriteria ini lebih penting dari ini, kriteria ini sedikit lebih penting dari yang itu gitu. Jadi dia dipertimbangkan ulang dari awal karena nilai rasionya lebih besar dari 0,1 gitu. Nah, kita lihat kelebihannya. Kelebihan dari metode AHP itu ya kesatuan atau unity. Nah, AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Nah, jadi suatu hal mungkin yang nggak bisa digunakan oleh model optimasi kompleks luas, itu bisa kita gunakan metode AHP sehingga menjadi model yang fleksibel dan mudah dipahami nanti. Kemudian dia kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif, gitu ya. Saling ketergantungan, interdependence, ini bisa dibaca nanti ya. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Kemudian struktur hierarki, ini yang paling jelas ya. Kalau dari metode ini, hierarki structuring AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Jadi nanti dibuat hierarkinya. Kemudian pengukuran measurement. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Udah kita bahas tadi ya di tabel-tabel sebelumnya. Konsistensi juga udah kita bahas, yang mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Kemudian sintesis yang mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Nah, ini dia nanti menurut gimana pernyataan atau asumsi si pengambil keputusan. Kemudian ada trade-off. Metode AHP itu mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Jadi nanti dibuatlah, dipertimbangkan melalui faktor ya pada sistem. Jadi nanti kita bisa melihat bobot nilainya yang tertinggi yang mana. Jadi kita bisa memilih alternatif terbaik yang diinginkan gitu. Oke, sekarang kita lihat kekurangannya ya. Nah, kekurangan dari metode AHP itu sendiri, yang pertama, orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Udah pasti ya. Jadi kita di sini butuh orang yang berpengalaman untuk memberikan asumsi atau pernyataan saat memberikan penilaian pertama. Jadi biar nanti nggak keliru atau salah ya. Kemudian ada untuk yang kedua, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Nah, di sini kekurangannya juga yang kedua, seperti berkaitan ya dengan poin yang atas. Misalkan nanti nggak berpengalaman, kalau misalkan salah nanti diberi keputusan, sudah pasti berefeknya misalkan di rasio konsistensi, ya. Jadi misalkan rasio konsistensi ini lebih besar daripada 0,1, maka dia harus diulangnya dari tahap awal, dari tahap diberikannya asumsi atau pernyataan oleh si pengambil keputusan atau si ahlinya gitu. Dan poin yang ketiga, kekurangan dari metode ini yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Sedangkan input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Nah, jelas kan? Jadi kalau si ahli ini kita butuhkan si metode ini bergantung pada input utamanya. Sedangkan input utama ini itu berupa persepsi atau pernyataan ataupun pandangan dari si ahli. Jadi si ahli menurut pengalaman dia berikan persepsi. Kalau misalkan keliru, maka akan tujuannya juga keliru gitu.